karena rasa cinta yang sudah luntur ya, akhirnya ini terjadi. Nah, untuk menumbuhkan cinta itu, ya tentu sekali lagi kita akan senang melihat cermin. Cermin yang kita lihat untuk diri kita sendiri, ya, bukan untuk orang lain. Ngaca, untuk ngaca itu untuk siapa? Untuk diri kita. Bersyukur, alhamdulillah, saya cuma segini doang, dapat pasangan, ya Allah luar biasa. Saya bersyukur, ya, alhamdulillah, saya mungkin banyak kekurangan, tapi suami saya mau menerima keadaan saya. Nah, cermin itu untuk apa? Untuk disyukuri, gitu, ya. Oke, berikutnya lagi, sekarang kita lihat, ya. Nah, bagaimana nih kita melihat kondisi seperti ini? Ya, insya Allah, ya kita akan Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Magnet rezeki, satu sama terhubung. Terima kasih. Saya doakan Bapak dan Ibu yang ada di layar kaca, walaupun keadaan malam hari ini ya terlihat mungkin wajah Bunda Uci kurang ceria nih ya. Karena awalnya sudah energinya dikuras pagi-pagi nih Mas Buba nih. Masya Allah. Sedang ada ini ya penyambutan siswa-siswi, penyambutan orang tua, santri gitu. Dan malam hari ini ya mengemban amanah untuk menyampaikan sharing ya materi di kegiatan yang webinar yang sangat luar biasa. Insya Allah tetap harus menjaga energi berliannya insya Allah ya. Untuk itu ya Bunda doakan mudah-mudahan semuanya bisa tetap on. Kita Bunda juga berdoa bisa tetap memiliki energi yang dahsyat luar biasa ya, energi berliannya, karena ya bukan berarti kami berdua ini ini ya apa namanya terbaik gitu ya, tapi ini materi sangat pas sekali karena temanya sangat luar biasa, mengubah kepribadiannya dengan cermin ajaib. Jadi Bunda Ucu membawa cermin ya, hari ini membawa cermin ya, insya Allah. Mudah-mudahan sahabat-sahabat semua di sini juga sudah membawa cermin dalam dunia kuantumnya. Ya, insya Allah dengan adanya cermin yang kita bawa kemana-mana, ya tentu kita akan selalu rapi dan akan selalu enak untuk dipandang mata. Ya, insya Allah. Baik, Bapak dan Ibu, hari ini luar biasa. Ya, ada 800 orang di dalam dunia kuantum yang hadir. Di dalam Zoom ada 8 peserta yang serius ya, yang betul-betul ingin kembali belajar dan belajar terus belajar. Insya Allah akan menambah kapasitas pengalaman tentunya yang ingin kami sharingkan ya. Kita udah rumah tangga berapa tahunnya ya? 33 tahun. Wow, Masya Allah ya, 33 tahun. Ada yang lebih di sini? Mungkin ada yang sudah 40 tahun, Mas Buba? Belum ya? Baik. Malam hari ini kita sharing-sharing ya. Alhamdulillah, jadi bersyukur kepada Allah atas izinnya, bismillah kita bisa saling bertatap maya ya, insya Allah. Ini atas izinnya juga malam ini Bunda mendapatkan amanah yang sangat luar biasa ya, amanah yang sebetulnya tidak mudah ini materinya ya, tapi ini mudah-mudahan jadi bekal pengalaman, terutama buat pengalaman kembali buat Bunda dan Ayah, juga buat sahabat-sahabat surgaku yang ada di online ini ya, insya Allah. Ya, kita awali dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak dan Ibu, perkenalkan, saya tadi sudah diedifikasi oleh Mas Buba. Saya Bunda Ucu ya, salah satu certified magnet rezeki, dan juga Ayah Hafid ya. Ini pasangan setia yang senantiasa sabar, memahami, mengerti ya pasangannya yang ternyata apa ya? Jadi gimana nih mau cerita nih? Jadi pasangannya yang terlalu bawel gitu ya, terlalu bawel.
Alhamdulillah ternyata ya Allah pasangkan dengan pasangan yang begitu sabar ya, kemudian memasang dua telinga ya, karena memang telinga dipasang lebar-lebar untuk mendengarkan curhatan istri yang memiliki ya kapasitas kemampuan bicara 20.000 ya. Itu kata-kata, sehingga nah itu tidak mudah sebetulnya ya, tapi alhamdulillah sekarang semakin kesini banyak ilmu yang sudah disampaikan oleh pakar-pakar psikologi, parenting ya, sehingga banyak yang mengerti akhirnya bahwa perempuan itu butuh sandaran gitu. Sandarannya ya sandaran telinga tentunya ya, sandaran telinga untuk mendengarkan istrinya curhat seperti itu. Baik, selanjutnya materi saya akan coba share dulu ya, Mas Buba. Bismillah. Oke. Sebentar kita perbesar ya. Cermin ajaib. Nah, gimana terlihat? Oke, mengubah ya, perhatikan nih, mengubah kepribadiannya dengan cermin ajaib. Hari ini yang disebut dengan mengubah ya, kemudian kepribadiannya. Nah, kepribadiannya itu bisa kepribadian pasangan, bisa kepribadian anak ya, bisa kepribadian orang-orang yang ada di sekitarnya dengan cermin ajaib yang kita bawa. Ya, seperti visualisasi gambar cermin yang ada di slide ini, tentu kita harus tahu terlebih dahulu fungsi dari cermin itu. Kalau kita bercermin, tentu ada yang membuat diri kita senang, suka gitu ya. Karena apa? Kita bisa merapikan diri. Betul nggak Bapak dan Ibu? Betul ya. Merapikan diri dari apa? Dari hal-hal yang kurang baik gitu ya. Dari hal-hal yang kurang enak dipandang ya. Sehingga kita bisa merapikan gitu. Nah, dari sinilah kita akan paham ternyata harapan-harapan kadang-kadang tidak sesuai Bapak dan Ibu ya, harapan-harapan tidak sesuai. Inginnya kita secantik yang kita harapkan ya di cermin itu. Tapi ternyata kadang-kadang kita juga menjadi kecewa. Kok tidak cantik seperti yang diharapkan? Ya memang sebetulnya itulah diri kita. Ya, kadang-kadang ya ingin mengubah ya, tapi ya tidak bisa mengubah di luar ya. Kalau cerminnya kita pecahkan, yang ada kita malah tidak bisa berkaca gitu, malah tidak bisa melihat bagaimana seharusnya diri kita. Nah, ternyata luar biasa, itulah keegoisan yang selama ini Bunda rasakan dalam pribadi Bunda sendiri. Bunda ingin mengubah ayah ya, mengubah kepribadiannya, kepribadian ayah, tapi tidak menggunakan cermin ajaib. Inginnya cermin itu menghadap ke pasangan, bukan menghadap ke kita. Ngaca dong, gitu ya. Aku nih udah baik, tapi kamu nih harusnya lebih baik, gitu ya. Kamu nih harusnya begini, kamu nih harusnya begitu. Ya, akhirnya yang terjadi apa? Banyak kekecewaan yang terjadi. Begitu ya. Nah, selama ini itu yang dilakukan oleh Bunda sebelum mendapatkan ilmu magnet rezeki. Aduh, kayaknya nggak rapi-rapi gitu ya, karena cerminnya ditunjukkan kepada orang lain, bukan ke dalam diri kita. Nah, bagaimana ya yang ayah rasakan saat Bunda justru mengarahkan cermin itu ke diri ayah? Itu kira-kira gimana? Kalau cermin itu kan untuk diri sendiri, lain. Ya misalnya kalau seseorang itu dikatakan kamu cantik, pasti yang dilihat di kaca itu langsung ke wajahnya yang merasa cantik ya. Tapi kalau di sebaliknya, kamu itu cantik tapi gemuk, langsung di cermin itu dia melihat ke perutnya, ya, bukan ke wajahnya yang cantik. Padahal di awalnya disebut kamu itu cantik tapi gemuk, karena di belakang
kata cantik itu ada kata yang tidak positif, yaitu gemuk. Ya. Makanya di kaca itu dia pasti bercermin, itu yang dilihat pasti perutnya, ya langsung perutnya disentil, memalukan. Nah, jadi sebenarnya cermin itu kembalinya kepada diri kita. Jadi introspeksi diri, ya, sehingga dalam bahasa Maharaja itu, ya apa sih salahku, ya apa yang salah, tapi salahku apa ya, untuk aku bisa memperbaiki diri dan menjadi mengandung vibrasi untuk juga mengubah orang lain. Jadi kembali ke diri sendiri. Nah, seperti di gambar ini Bapak dan Ibu, ya kita kadang-kadang nggak percaya diri gitu ya, bisa mengubah orang lain. Ya, kita inginnya orang lain itu berubah gitu, sesuai dengan apa yang kita harapkan. Tapi kita tetap egois Bapak dan Ibu. Ya, tetap egois dengan keadaan kita. Itu tidak akan pernah terjadi. Ya, tidak akan bisa keadaan rumah tangga kita, pasangan suami istri, ya itu tidak bisa saling mengerti. Karena apa? Inginnya orang lain itu berubah lebih besar, berubah lebih baik, berubah lebih sayang, berubah lebih cinta. Tapi kitanya tetap mengecilkan diri gitu. Nah, yang terjadi seperti di layar ini. Nah, hari ini ya kita akan melihat ternyata yang justru kita harapkan, yang justru kita inginkan, jika kita ingin mengubah sesuatu di dalam pikiran kita itu, yang harus kita lakukan, perbaiki cara memandang masalah atau persoalan. Perbaiki cara memandangnya. Nah, kalau sekarang kita memandangnya ke dalam diri kita, ya dengan cermin tadi, seperti halnya Bapak dan Ibu mungkin ada yang sudah belajar nih ya, terkait dengan cermin ajaib di ilmu magnet rezeki, ada di training online magnet rezeki level 2. Nah, kalau kita akan kedatangan orang, ya kita ingin terlihat baik, kita ingin terlihat cantik, kita ingin terlihat rapi, apa yang kita lakukan? Maka kita bebenah diri, gitu. Bukan justru ya sibuk mencari sesuatu keluar, tapi bebenah diri. Nah, disinilah yang seharusnya kita lakukan. Ya, mengubah tentunya perbaiki cara memandang persoalan atau masalah. Nah, insya Allah kalau kita memperbaiki cara pandang kita terhadap persoalan itu, bukan kepada pihak yang di luar, tapi justru kepada diri kita sendiri. Ada apa persoalan yang ada di dalam diri kita? Sehingga orang lain kok tidak bisa sesuai dengan apa yang kita harapkan. Contoh, ayah dengan bunda, ya. Dulu bunda ingin sekali ayah seperti A, seperti itu. Sampai saat itu bunda datang ke panggung, naik ke panggung, menemui Ustadz Nasrullah, gitu ya. Ustadz, tolong dong doakan gimana caranya supaya suami saya bisa ikut magnet rezeki. Pengennya ini ilmu untuk suami saya bagus deh. Nah, kata Ustadz apa? Ibu, gitu ya, saat itu belum begitu dekat ya. Ibu, ilmu ini bukan untuk dilihat atau diperlihatkan kepada orang lain, ya. Tapi ilmu ini sebagai cermin untuk ibu sendiri. Jadi silahkan kira-kira bagaimana caranya supaya pasangan ibu mau mengikuti atau tertarik dengan ilmu magnet rezeki. Tentu ibunya harus rapi-rapi diri. Tentu ibunya harus ya merubah bagaimana ya diri ibu yang sebelumnya menjadi jauh lebih baik lagi. Itu intinya. Wah, ini dari sana saya malu juga gitu ya. Oh, ternyata ya memperbaiki cara pandang gitu ya. Selama ini wah harus orang lain yang berubah, harus orang lain yang berubah. Inginnya begini, inginnya begitu. Akhirnya tidak selesai-selesai. Tapi ternyata Bapak dan Ibu setelah saya mengubah diri saya gitu ya dengan cara bicara yang lebih santun kepada pasangan, tidak otoriter, tidak main tunjuk, dengan kelembutan, dengan manja-manja sama ayah. Akhirnya ayah berpikir, siapa ini gitu yang bisa mengubah? Nah, siapa ini yang bisa mengubah? Mengubah siapa? Mengubah pasanganku, kata ayah gitu ya. Kok jadi lebih
apa seperti lebih anggun, lebih peminim gitu ya. Awalnya kan Masya Allah. Gimana ya awalnya Ibu ya? Silakan ya, gak usah malu-malu, sebutin aja. Ya, berangkat dari latar belakang. Nah, latar belakang. Gimana tuh ya? Jadi, ya, Bunda Uci itu kan tomboy. Sukanya dengan apa? Gaulnya dengan banyak pria ya laki-laki karena Suaranya agak kenceng. Sekolahnya dulu di STM, Sekolah Teknologi Menengah. Ya, yang di situ laki-laki semua. Bapak Ibu kedengeran nggak sih suara ayah? Mas Buba, tolong feedback. Tolong dikuatin dikit. Ayo kurang kenceng. Baik. Kalau nggak tukeran kan. Nah, ayah yang deket. Mik, ayo nggak apa-apa ayah di sini, Bunda di situ. Masya Allah. Ayo silahkan ayah. Ayo jadi aja. Baik, kita dengar suaranya. Nah, baru terdengar. Karena latar belakang itu pengalaman kehidupan yang terjadi ayah yang melatar bantalnya biar Bunda kelihatan. Yang melatar belakangi kehidupan mungkin akhirnya kita tahu bahwa yang mengubah seseorang itu memang kembali ke dirinya sendiri. Ya. Dulu Bunda Ucu itu tomboy ya, senangnya main taekwondo, ya. Kemudian apa? Sering bertanding ya. Nah, saya senang gadis yang tomboy. Terima kasih ayah, baru tahu. Ya Allah. Saya senangnya dengan gadis yang tomboy karena apa namanya ya ceplas-ceplas kalau ngomong nggak ada apa. Kalau ngomong itu ya apa yang dipikirkan ya omongkan aja gitu kan. Dan istilahnya itu pergaulannya itu tidak neko-neko ya. Ya. Nah, situlah ada sesuatu yang dilihat ya mungkin oleh laki-laki itu ada sesuatu yang tersimpan dan saya melihat sesuatu yang tersimpan itu adalah yang nanti bermanfaat untuk masa depannya. Sehingga kan dulu nggak terpikir Bunda Ucu itu jadi guru, ya pengennya jadi pengusaha. Tapi dulu Umi bilang bahwa pantasnya Ucu itu jadi guru ya waktu ya karena senangnya dengan anak-anak ya senang berkumpul dengan anak-anak senang bermain dengan anak-anak. Jadi udah dilihat tuh sama ibunya Bunda Ucu ada potensi untuk dia menjadi sosok seorang guru. Nah, walaupun akhirnya ya mungkin doa juga ya doa yang diaminkan oleh malaikat. Kemudian ya kenapa sih ketemu dengan saya gitu? Ya. Nah, pada akhirnya ketika kita menikah ternyata mertuanya Bunda Ucu itu menginginkan Bunda Ucu memimpin sebuah lembaga TK. Akhirnya disekolahkan ke Jakarta, jadi guru. Padahal dulunya latar belakangnya bukan keguruan, ke teknik ya, ke teknik bangunan ya. Teknik bangunan, kemudian kuliahnya juga di perikanan. Ya. Nah, jadi latar belakangnya itu bisa diubah dengan bercermin, ya, bercermin bahwa saya itu tinggal di sebuah lembaga pendidikan berarti harus siap menjadi pendidik. Jadi bercermin lagi. Beres, bebenah ya. Dan potensi yang ada itu mendukung potensi keberanian, potensi ketegasan, ya. Kemudian potensi korelisnya ada, sanguinisnya juga ada. Ya, Bunda Ucu sanguinis korelis. Ya. Jadi orang tuh suka ya dengan kalau dia sudah ngomong bicara itu orang tuh seneng aja ya. Mungkin Mas Buah tahu ya kalau Bunda Ucu datang itu wah rame gitu. Ya, nggak ada kamu nggak rame gitu. Iya baik ya, seperti ayah. Itu. Alhamdulillah ya ternyata harus bawa cermin kemana-mana nih Mas Buba ya. Kita kalau hidup kita ingin jauh lebih baik lagi bukan melihat orang lain ya, tapi persoalan itu ada pada diri kita. Jadi yuk kita mengubah, memperbaiki cara pandang ya persoalan itu pada diri kita sendiri. Ada apa sih? Oh saya harus bebenah nih, Bunda Ucu harus bebenah nih ya, karena semua yang terjadi di luar sana gitu ya. Karena efek apa? Efek dari diri kita belum rapi gitu. Jadi, nah ternyata luar biasa nih seperti ini nih Pak Buba gitu ya. Kenapa sih
ayah ini jadi apa ya, jadi segen aja gitu melakukan sesuatu. Karena apa? Segala sesuatunya udah dihandle sama Bunda Ucu gitu ya. Karena Bunda Ucu tadi kata ayah itu tomboy. Jadi kalau mau kemana-mana gitu nih Bapak dan Ibu, ya terutama ibu-ibu nih, jangan segala urusan itu bisa kita lakukan. Ada waktunya kita harus manja-manja dan merasa nggak bisa gitu ya. Bunda Ucu ngebetulin keran sendiri nih. Kemudian Bunda Ucu kalau ayah belum juga gerak ngeluarin kendaraan mobil, Bunda Ucu langsung bawa gitu ya. Ternyata ya ayah malah keenakan ya. Gitu ya iya gitu. Malah katanya ya udah ayah nggak gerak juga ya udah bisa sendiri gitu ya. Nah ternyata itu nggak disukai sama ayah ya. Nah karena apa? Fitrah dari suami kita ya kita ambil alih gitu. Harusnya kan kita minta bantuan sama suami gitu, manja gitu. Ternyata suami akan menjadi garda terdepan gitu ya. Jangan, jadi ini para istri jangan terlalu gagah-gagah ya gitu. Nah itu pengalaman Bunda Ucu dulu, suka pengennya gagah aja gitu, merasa oh aku bisa gitu ya. Nah kita lihat sekarang, ternyata ya saat kita melihat sesuatu ya persoalan di luar sana ya, dengan apa? Dengan persoalan yang kita lihat itu potensi yang harusnya ada berubah ya, cita-cita perubahan di luar sana jauh lebih baik gitu ya. Kendalanya ada pada diri kita. Nah, kita cerminnya itu ditutupin oleh kita sendiri, digelapin, diperbesar persoalan yang seharusnya itu diterangkan, harusnya cerminnya diperjelas gitu. Nah, jadi cermin yang seharusnya cita-cita perubahan yang kita inginkan di luar sana seperti apa, nah tertutup semuanya gara-gara kita tidak bercermin gitu. Jadi akhirnya jadi kendala, tertutup gitu. Nah sekarang bagaimana caranya perubahan itu? Kita perbesar Bapak dan Ibu, apanya? Perubahannya. Kalau kita ingin ya perubahan terjadi di luar sana, ya maka ya hal-hal yang membuat kita itu tidak mau berubah, ya kendala-kendala, nah itu harus kita perkecil dengan cara tadi bawa cermin, dirapihkan sedikit demi sedikit gitu ya. Jadi lihat lagi, oh kenapa ya gitu, saya ingin suami saya itu ya bertanggung jawab, saya ingin suami ini bisa melihat saya itu butuh dia gitu, saya ingin suami saya ini ya lebih perhatian. Nah, berarti itu kita lihat pada cita-cita perubahan itu sendiri. Kalau target tujuan kita sudah jelas, maka apa? Ya, kita lihat lagi persoalan ke dalam diri kita gitu cerminnya. Bebenah lagi ke dalam diri kita. Nah, kalau semuanya sudah terlihat jelas, semuanya sudah tervisualisasikan harapan-harapan kita, nah insya Allah ya itu akan segera terwujud. Nah setelah saya disentil sama Ustadz Nasrullah bahwa ilmu ini cerminannya bukan kacanya dibuat keluar ya, tapi justru lihat ke dalam. Jadi sehingga kita bisa bebenah diri seperti itu ya. Nah kita lihat lagi sekarang. Ternyata cermin ini ya tentu balik lagi ya itu cinta. Nah, cermin itu adalah sebuah cinta. Kalau Bunda Ucu menerjemahkan dalam bahasa lainnya, yaitu memuliakan, membahagiakan, ya. Itu ternyata luar biasa. Balik lagi ke dalam diri kita, ya. Balik lagi sejauh mana sih kita mau memuliakan orang yang kita harapkan bisa berubah? Mau sejauh mana sih kita membahagiakan orang yang ingin ada perubahan gitu ya, orang itu ingin kita beliau berubah gitu, tentu dengan cinta tadi gitu ya. Nah kalau bayangkan aja kalau kita sudah lama tidak bercermin, kalau kita lama sudah tidak bebenah diri, ya cinta juga akan hilang seperti itu ya. Nah tapi kalau kita selalu membawa cermin balik lagi, oh ini pasti aku yang salah ya, kamu yang benar gitu. Jadi jangan dibecadain, ya aku yang salah, kamu yang salah juga gitu. Jangan, ya tetap aja yang di luar sana adalah skenarionya Allah. Nah, tinggal kita bercermin kembali bagaimana seharusnya kita itu bebenah diri. Oh, percantik lagi gitu ya. Insya Allah semuanya kalau sudah bercermin itu sesuatu yang gak enak itu kita benahin menjadi enak gitu ya.
Nah, gitu ya. Coba sekarang kira-kira nih, Bapak dan Ibu, kita lihat sekarang. Sebutkan, boleh diketik ya, boleh diketik. Nanti bantu sama Mas Buba dibacakan, gitu ya. Coba, kira-kira hal apa ya yang menjadikan gak enak ya pada diri kita terjadi, bolehlah 2 hari yang lalu. Ya, kira-kira apa yang gak enak yang terjadi? Silahkan. Karena cermin itu ya bisa jadi sesuatu yang tidak mengenakan bagi kita. Aduh, ini jerawat banyak banget gitu kan. Waduh, ini apa namanya kokoloten gitu ya. Ini ternyata nggak nyaman juga. Nah, itu kokoloten tahu nggak nih orang mana ini? Orang Gorontalo. Tahu nggak? Kalau Pak Sukardi dari mana Pak? Boleh suaranya? Bisa dibantu Mas Buba? Di unmute Pak Sukardi? Ya bisa ya? Nah, bisa. Dari mana? Dari Madiun, Bunda. Kan dari tadi gitu. Itu Dari kita Madiun. Oh, dari Madiun. Siap. Nah, kira-kira coba sekarang sebutkan mau 5 atau 3 ya. Hal-hal yang membuat Pak Sukardi itu nggak nyaman gitu, nggak enak di 2 hari sebelumnya. Kira-kira apa? 2 hari pulang kampung ya. Sebenarnya semua sudah disikapi dengan enak aja karena udah belajar manage rezeki. Cuma kemarin kan 2 hari saya pulang kampung tuh, memang ada saudara yang lagi ada sedikit persoalan. Cuman alhamdulillah udah baikan nih sekarang, gitu Bunda. Jadi saudara itu kenapa Pak? Sebenarnya kalau mau diceritain panjang, udah 18 tahun yang lalu. Karena alhamdulillah sebelum pas puasa kemarin kan ikut manage rezeki, sehingga saya kan bisa praktek ilmunya tentang menurunkan garis kebenaran, terus kickback, sehingga apapun yang terjadi itu kan sebenarnya ada andil di salah saya sama istri saya, sehingga Allah bukakanlah itu permasalahan itu satu persatu. Alhamdulillah kemarin terakhir itu udah pulang, sudah terurai lah gitu. Jadi ada jalan keluarnya Bunda gitu. Masya Allah. Ternyata lebih ringan ya kalau kita sudah belajar dengan jurus-jurusnya. Apalagi kita membahas per jurus ya seperti cermin ajaib ini. Nah berarti Bapak dengan istri sudah membawa cermin kemana-mana karena di luar kita ini adalah cermin gitu. Cermin diri kita tentu ada, tadi kata Bapak sendiri, ada sesuatu ya tentunya ketidaktepatan pada diri kita, sehingga Allah bawakan cermin ya peristiwa atau kejadian di luar sana supaya kita bisa membenah diri lagi dari segala sesuatu yang mungkin terjadi dalam kehidupan kita. Wah, ini sudah keren ya. Jadi alhamdulillah. Siap ya Pak ya bawa cermin selalu? Siap, Masya Allah. Oke, terima kasih. Siap membawa cermin. Dan ketika saya gini Bunda, ada pengalaman. Saya kan sukanya itu kalau ketemu teman apa yang baru kenalan gitu, sharing-sharing itu. Pokoknya saya sharing magnet rezeki lah, yang saya udah dapat, saya terima, saya sebarkan biar sama-sama merasakan, biar nggak merasakan yang saya rasakan gitu loh. Maksudnya kalau misalkan ada yang salah, udah maafin aja gitu kan. Kalau misalkan ada yang ada persoalan, itu kan hanya bungkus permen, nanti pasti dapat permennya. Nanti kalau dia tertarik kan ikut sendiri tentang apa ilmu magnet rezeki gitu Bunda. Masya Allah. Jadi sekarang apa yang pun yang terjadi, atau ada penghinaan, ada amanah, ada proyek yang enggak lancar gitu ya, itu semua cermin ya buat kita ya. Betul. Dan akhirnya kita benar, Masya Allah, sampai ada komitmen dari Bapak agar orang lain tidak merasakan apa yang saya rasakan ya terkait dengan ketidaknyamanan, betul ya? Betul. Tapi kita menginginkan bagaimana orang lain bisa mendapatkan keajaiban gitu, karena kita sudah bercermin ya, insya Allah, alhamdulillah. Wah luar biasa nih kayaknya kalau udah bawa cermin semua ya sudah selesai nih materinya. Nah oke, terima kasih pengalamannya ya Pak Sukardi. Sekarang kita coba ke Bu Nur Ewi dari Gorontalo. Nah gimana nih Bu Nur Ewi? Ya, coba bagaimana? Silahkan. Ada nggak hal-hal di
2 hari ke belakang atau seminggu atau sebulan. Tadi kan Pak Sukardi itu bahkan 18 tahun yang lalu gitu ya. Udah lama banget. Silakan Bu Nur Ewi. Assalamualaikum Bunda Ucu, Masya Allah. Nggak Ya. nyangka bisa komunikasi langsung nih Bunda sama Ayah Hafiz. Assalamualaikum Ayah. Salam. Iya, ini Ayah, Bunda, Alhamdulillah sekarang ini saya dikasih amanah sama Pak Agus Idris untuk mengadakan seminar Magnet Rezeki di Gorontalo, Bunda. Masya Allah. Keren. Alhamdulillah, iya. Jadi sekarang ini saya sementara mempersiapkan, terutama menarik minat dari teman-teman yang ada di Gorontalo, Bunda. Alhamdulillah ini sudah berjalan sekitar 4 hari, dan itu alhamdulillah ternyata tantangannya lumayan ya Bunda. Orang-orang ternyata pendapat mereka itu berbeda-beda, penangkapan mereka itu untuk diajak itu ternyata berbeda-beda Bunda, walaupun kita sudah yakin ini untuk menuju ilmu Allah gitu. Ternyata tidak semudah itu mereka nerima ya Bunda. Betul. Nah di dalam mengajak itu Bunda, karena menghadapi berbagai macam bentuk energi dari teman-teman, itu ternyata menguras energi juga sampai akhirnya kurang sehat nih Bunda. Alhamdulillah. Jadi karena saya lagi kurang sehat, mungkin karena terkuras energinya, anak saya merengek gitu Bunda, pengen ditambahin bukunya. Karena dia merengek, akhirnya kepala saya lagi kurang enak tadinya. Tapi alhamdulillah dia memakai cermin ajaib. Jadi saya pikir ini teguran dari Allah untuk saya, mungkin cermin dari sikap saya yang dulu saya terima ya Allah, kuatkan saya kembali. Alhamdulillah dengan zikir ayat Garputal yang didapat kemarin Bunda, akhirnya bisa bergabung di Zoom dan bisa buka kamera Bunda. Alhamdulillah. Masya Allah. Alhamdulillah. Iya Bunda. Iya. Sedikit Bunda. Sedikit Bunda, sekarang ini juga alhamdulillah saya lagi LDR sama suami saya, tapi alhamdulillah saya lihat ada ikut di Zoom Bunda yang nama Pak Iqbal. Dia sekarang tugas sebagai Pak Iqbal. Masya Allah. Saya senang dia ikut bergabung Bunda. Alhamdulillah. Senang sekali ya Pak Iqbal. Tuh ada ungkapan cinta ya dari Bu Nur Ewi. Ternyata kehadiran penampakan dari Pak Iqbal ya di Zoom ini menjadikan apa? Energi berlian buat Bu Nur Ewi. Nah, tunggu keajaiban karena telah membuat pasangan bahagia, nanti ada rezeki yang berlimpah juga untuk Pak Iqbal dan Bu Nur Ewi. Masya Allah. Gimana Pak Iqbal? Silakan dibuka, coba di unmute Pak Iqbal. Silakan Pak Iqbal. Boleh dibantu Mas Buba? Cuman 8 bisa? Belum. Nah, sambil menunggu Pak Iqbal dibuka ya, unmute ya mic-nya. Nah, Bu Nur Ewi, ternyata kita harus siap ya, punya mental siap bercermin gitu. Setelah kita merasakan ketidaknyamanan. Tadi kan kata Bu Nur Ewi, aduh ini ternyata tantangan nih ya di Gorontalo, saya diminta untuk ya menyebarkan ilmu Magnet Rezeki oleh sahabat Magnet Rezeki CTMR Pak Agus. Nah, ini ternyata ya Allah berikan cermin dulu nih. Kemudian kita harus punya mental siap ya, siap punya mental untuk terus bercermin ya. Karena apa? Ternyata belum apa-apa udah ada bungkus permennya gitu kan. Tidak mudah nih gitu. Nah, berarti kita harus kembali lagi. Wah, berarti bagaimana nih saya harus memperbaiki diri ya, berkaca kembali ya, minta ridho suami. Nah, atau sekarang coba Pak Iqbal, sudah kasih ridho belum sama Bu Nur Ewi? Ya udah. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya ini memperkenalkan diri sedikit, nama saya Iqbal. Kurang jelas Pak Iqbal, Pak Iqbal kurang jelas suaranya. Agak dekat ya. Ya, minta maaf juga di wilayah saya ini Bunda jaringan jelek. Saya di Buton Utara. Kurang bagus Bunda. Kurang bagus ya. Tapi Pak Iqbalnya memang bagus, jelas, ganteng lagi. Kurang bagus. Bagaimana Bu? Sudah bagus, soalnya jaringan di sini jelek jadi. Suaranya Jaringannya kurang bagus.
kurang bagus di sini soalnya di pulau. Alhamdulillah. Ya udah mulai bagus Pak. Ya, alhamdulillah saya tertarik di Mahani Rezeki begini karena saya lihat perkembangan istri saya banyak perubahan sih. Nah, Masya Allah. Ternyata para suami ini melihat perubahan dari para istri, Bu Nur Ewi. Begitu juga ayah. Yang melihat perubahan pasangannya, akhirnya Alhamdulillah semakin romantis. Gitu. Ya, Pak Iqbal udah kasih ridho sama Bu Nur Ewi untuk mengadakan kegiatan nanti di Gorontalo. Alhamdulillah Bunda, saya dukung. Alhamdulillah. Tuh, udah dapat dukungan, berarti harus lebih semangat lagi nih Bu Nur Ewi nih. Iya Bunda. Mudah-mudahan bisa dengan keluarga Buton Utara dengan Gorontalo ini, alhamdulillah berjauhan jadi. Nah, sedang berjauhan. Tapi kangen kan ya? Alhamdulillah kangen. Kangen terus. Nah, ungkapan seperti tadi, kangen terus, itu bisa jeleb ke dalam hati Bu Nur Ewi. Itu akan terus teringat sepanjang hayat. Betul nggak Bu Nur Ewi? Betul Bunda. Jadi ungkapkan saya kangen, saya rindu gitu. Dan insya Allah itu akan menjadi apa? Bumbu cinta itu semakin lebih apa ya, lebih harum lagi gitu ya. Terima kasih nih Pak Iqbal, Pak Nur Ewi ya. Jadi kedua-duanya nih harus punya mental siap bercermin ya. Oke. Oke. Siap siap memperbaiki, kemudian siap apapun yang terjadi, semuanya siap ya. Karena apa? Iya. Dengan menerima, insya Allah Allah akan kasih hal-hal yang lebih baik lagi gitu. Amin. Ya, amin. Nah, berikutnya lagi sekarang nih perhatikan ya, kita bercermin dengan keadaan kejadian anak-anak yang tawuran. Perhatikan baik-baik. Ini kenapa menurut Bapak dan Ibu? Ayo silakan diketik di chat. Kira-kira ini ada tawuran seperti ini ya, saling bunuh, ada yang bawa celurit, ada yang bawa parang, ada yang bawa belati, ada yang bawa golok, kayu gitu ya, besi, ada yang bawa gerinda bahkan. Nah, ini karena apa? Ya, karena tidak adanya cinta ya. Si orang tua tidak banyak bercermin, ya anak butuh cinta, butuh kasih cinta, butuh dihargai. Tapi orang tua kebanyakan justru cerminnya itu diarahkan kepada anak-anaknya. Akhirnya apa? Anak-anaknya tidak nyaman tentunya. Nah, sekarang kita lihat lagi. Tidak akan terjadi seperti ini ya. Nah, kalau saling menyalahkan, tidak mau bercermin, ini salah kamu, kata istrinya, kamu yang salah, kamu yang tidak mau berubah, kamu nih yang sok tahu. Nah, akhirnya apa yang terjadi? Yang jadi korban tentu anak-anak kita. Dia bingung harus berpihak kepada siapa. Gara-gara orang tuanya, baik istri ataupun suami, tidak mau menggunakan cermin ajaib. Kok anak kita jadi minder, kok anak kita jadi tawuran, kok anak kita tidak berani. Nah, kitanya orang tua harus membawa cermin ajaib ya. Nah, oke, sekarang kenapa terjadi seperti ini? Ya, anak yang sudah lagi merasakan tidak dicintai. Ya, anak yang sudah putus asa. Nah, akhirnya kasihan masa depan mereka gara-gara kita siapa? Orang tuanya yang terlalu egois ya. Berikutnya lagi di tempat kerja ya, sama-sama tidak mau membawa cermin ya, tidak mau bercermin, kamu yang salah, kamu yang salah, satu sama lain saling menyalahkan. Padahal itu terjadi ya karena banyak hal yang tidak diperbaiki di dalam diri kita sendiri. Kita terlalu egois, terlalu sombong, terlalu mendikte, terlalu dan sebagainya. Akhirnya ya semuanya itulah cerminan kita. Tuh lihat seperti cermin kan, yang satu marah nunjuk, yang satu juga marah juga nunjuk. Itu cermin
ya. Harusnya setelah itu langsung buru-buru kita berbalik. Wah, ada apa nih yang tidak tepat dalam diri saya, ya. Nah, jadi kita harus segera nih kalau melihat hal seperti ini langsung switching ya dengan mencintainya. Nah, jadi kita mencintai cermin itu gitu, ya. Cermin bagi diri kita sendiri. Nah, yuk kita sekarang perhatikan lagi. Karena rasa cinta yang sudah luntur, ya, akhirnya ini terjadi. Nah, untuk menumbuhkan cinta itu, ya tentu sekali lagi kita akan senang melihat cermin. Cermin yang kita lihat untuk diri kita sendiri, ya, bukan untuk orang lain. Ngaca itu untuk siapa? Untuk diri kita. Bersyukur, alhamdulillah, saya cuma segini doang, dapat pasangan, ya Allah luar biasa. Saya bersyukur, ya, alhamdulillah, saya mungkin banyak kekurangan, tapi suami saya mau menerima keadaan saya. Nah, cermin itu untuk apa? Untuk disyukuri, gitu, ya. Oke, berikutnya lagi, sekarang kita lihat, ya. Nah, bagaimana nih kita melihat kondisi seperti ini, ya? Insya Allah, ya, kita akan bercermin kembali, ya. Semuanya ini cerminan kita, ya. Kalau ini terjadi, ya, perhatikan dari cermin mencintai, ya. Kita lihat seorang ayah lapar nggak? Seorang bapak lapar nggak? Lapar. Seorang ibu capek nggak? Lelah nggak? Lelah. Tapi karena cintanya kepada anak, karena cintanya kepada buah hati, ya, ayah bisa menahan laparnya. Karena tadi, ya, mencintai, ya. Nah, karena ada rasa cinta, insya Allah, yuk kita perbaiki diri kita terus sehingga kita pun bisa dicintai oleh pasangan kita. Nah, mungkin Bapak dan Ibu, Mas Buba, kita akan bahas lebih dalam lagi terkait dengan cinta itu sendiri, ya. Tapi kalau malam ini, ya, kita bahas bisa sampai jam 2 malam, ya. Nah, kita akhirnya tidak bisa bercinta nanti dengan pasangan gara-gara kita terus di Zoom aja. Ya, insya Allah materi ini akan disampaikan lebih lengkapnya lagi, ya. Di mana bicara cinta itu nanti kita di tempatnya di puncak, ya. Bicara rasa juga kita bicara nanti di puncak, semakin asik nanti, ya. Bicara hati juga kita akan bicara nanti di puncak nanti. Di mana? Di Bogor tempatnya. Nah, ini kita akan fasilitasi bagaimana semua bisa bebenah diri, semua bisa merapihkan diri dengan cermin ajaib ini sehingga kita bisa merasakan, kita bisa bicara cinta dengan penuh rasa, ya, kemudian menggunakan hati yang paling dalam untuk pasangan kita sehingga buah hati kita berefek menjadi prestasi seperti itu, ya. Itu mungkin Mas Buba materi ini gambaran yang masih panjang, ya, yang tidak bisa disampaikan pada kesempatan malam ini, ya. Insya Allah di puncak nanti di Bogor, ya, ini akan kita bahas lebih dalam lagi. Nah, untuk itu Bunda sudahi dulu, Bunda cukupkan, ya. Mungkin ada tambahan dari Ayah? Tidak ada. Tidak ada. Alhamdulillah cukup, ya. Insya Allah dikembalikan kepada Mas Buba, ya. Barangkali ada yang mau disampaikan dari Bapak dan Ibu atau dari penyelenggara. Yuk, ikuti, lengkapi semua materi sebagai bahan. Bahan ini bisa untuk kita pakai sendiri dan juga bisa untuk kita sharingkan kembali kepada keluarga kita, kepada sahabat kita. Insya Allah nanti materi ini semua akan kita kasih kepada peserta-peserta yang ikut ya di puncak nanti di tanggal berapa Mas Buba? Tanggal 23, 24. Tanggal 23, 24, ya. Insya Allah semuanya disehatkan, panjang usia, ya. Ya, kemudian mendapatkan ilmu yang berkah bermanfaat. Amin. Ya. Silakan Mas Buba, terima kasih. Baik, Bunda Ucu dan Ayah Afid, ya, pasangan yang seperti pengantin baru. Barakallah. Baik, Bapak Ibu semuanya, tadi, ya, sudah disampaikan bagaimana mengubah kepribadiannya dengan cermin ajaib. Insya Allah sama-sama kita memahami, ya. Jadi ya memang
Selain kalau di tas kita pasti bawa cermin ya biasanya ibu ya, tapi jangan lupa juga cermin ajaibnya juga dibawa. Ya, karena ya bagaimanapun dalam kondisi juga sering ya, apalagi kita kadang-kadang ketika datang ke kantor tiba-tiba kita dicuekin gitu ya, dicuekin kayaknya kayak apa gitu, karena itu juga bisa tuh melihat saya juga sering juga gitu ya, kita ke dalam forum datang terus kok kayaknya ini ya dicuekin gitu ya, dicuekin, didiemin gitu ya. Udah saya coba kembali, memang ya kita kan punya ilmu MR, jadi ya mungkin saya ada salah ya, saya istighfar, ya Allah memang saya banyak dosa ya, mungkin orang memang bisa terpancar, mungkin saya punya dosa orang pada mencium gitu, jadi saya kira pasrah aja dah. Ya ternyata ketika sudah kita merendah gitu kan, mengakui kesalahan, baru setelah kemudian ada yang nyapa, ada yang gini, ternyata iya emang seperti itu ya. Mungkin sedikit lah ya, mungkin itu tadi materi, insya Allah nanti akan dijabarkan ya. Ya alhamdulillah, barakallah, dan apresiasi buat yang sudah daftar ya. Insya Allah nanti di 2 hari training nanti akan dikupas habis ya, insya Allah kita akan sama-sama ya. Mudah-mudahan yang belum mendaftar juga mungkin yang di grup Facebook ya, kalau di Zoom ini insya Allah sudah daftar semuanya. Yang mungkin yang di Facebook ya ada 40-an, ada 50-an yang menyimak, yang mungkin masih belum belum mudah-mudahan dimudahkan untuk bisa bergabung belajar bersama para trainer yang insya Allah sudah dipakarnya ya. Dan insya Allah nanti di hari Kamis juga kita ada lagi sesi pra training dengan Bunda Denia. Beliau ini adalah juga spesialis ya, yang ya tentang pernikahan tuh beliau sudah banyak pengalaman. Insya Allah nanti juga kita akan sama-sama bisa menyimak. Mohon izin Bunda Ucu, Ayah Fit, kita buka tanya jawab sebentar kali ya. Silahkan. Ya, mungkin dari Pak Sukadi atau Bu Nur Ewi atau dari Bu Mulyani ya. Bu Mulyani baru bergabung, selamat bergabung Bu Mulyani, yang ini salah satu alumni THNR-nya Tot Abus yang banyak keajaibannya ini Bu Mulyani. Masya Allah. Alhamdulillah sudah bergabung. Dan siapa lagi ya, belum kelihatan. Ibu Ayu Safira, siapa tuh Bu Ayu Safira? Bu Ayu itu Bu Ayu Ibu. Bu Ayu. Ya. Mbak Ayu. Mbak Ayu. Ya, baik, mungkin ada yang di ini ada bertanya, mungkin Pak Sukardi atau Bu Ewi atau Pak Iqbal atau Bu Mulyani. Oh ya, saya Mas Bubah. Bu Nur Ewi, silakan Bu. Iya. Oh ya, begini Mas Bubah. Saya sama Bapak sekarang ini kan tempat tugasnya lagi nggak sama. Lagi saya tugas di Gorontalo, Bapak tugas di Kendari, Bunda. Jadi yang saya mau tanyakan itu gimana caranya menjaga keharmonisan rumah tangga dalam keadaan LDR seperti ini. Ya itu aja Bunda. Apa sih Bu LDR itu Bu? Iya, gimana Mas? Jadi langsung dijawab atau gimana? Monggo langsung Bun. Iya. Dari ini dulu ya, dari Ayah. Bagaimana Ayah harapannya, keinginannya gitu yang dirasakan oleh Ayah sebagai sosok ini ya, suami gitu. Gimana Ayah? Silahkan. Ya, memang banyak fasilitas sih untuk kita berkomunikasi ya. Sekarang ini baik dengan via telepon, WA, video call, ya, untuk melepas kekangenan kita ya. Dan memang itu harus dilakukan setiap hari ya, menanyakan kabar. Jadi kehangatan hubungan kita walaupun LDR ya, tetap dirasakan oleh suami atau suami dirasakan juga oleh istri, dan gunakan semaksimal mungkin fasilitas yang ada untuk agar lebih dekat lagi. Begitu Bu Ewi. Iya, dari Bunda ya, Bu Nur Ewi, tipsnya yang pertama kita percaya ya, semua yang terjadi di luar sana atas skenario Allah. Ya, kemudian bagaimana kita menata hati dengan amanah yang Allah beri ya. Amanah LDR ini tidak mudah memang, tapi pasti ini atas izin Allah.
La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Jadi insya Allah tidak menjadi beban berat karena kita yakin kita dipilih oleh Allah gitu ya. Tadi diusahakan, diperjuangkan ya. Diperjuangkan apanya? Ya mengirim cinta dalam dunia kuantum gitu. Kemudian diperjuangkan lagi apa? Mengirim doa ya setiap waktu, dibawa di atas sejadah, titipkan kepada Allah gitu. Jadi cintanya akan menjadi cinta sejati dan sehati gitu ya. Nah, kemudian percaya kepada pasangan gitu. Ya, apapun nanti yang dilakukan oleh suami, ya kita serahkan kepada Allah. Kalau tidak positif, tapi kalau lihat wajah Pak Iqbal mah atuh nggak ada yang tidak positif, positif wajahnya. Amin. Ya, insya Allah ya Pak Iqbal ya. Wajahnya wajah penuh cinta gitu ya. Betul Pak Iqbal ya? Betul Bunda. Betul. Jadi apalagi melihat Bu Nur Ewi itu sangat ini ya, sangat penuh doa, penuh kasih, penuh harap kepada Allah agar Pak Iqbal itu dijaga oleh Allah seperti itu. Nah, harus diperjuangkan berikutnya adalah tetap adanya pertemuan gitu. Nah, tentunya kita kan harus menabung ya, menabung untuk bisa bertemu ya, karena jarak mungkin yang tidak dekat begitu ya. Iya. Nah, Makanya Bunda los. Iya, makanya Bunda diperjuangkan biar bisa ketemu di Bogor. Masya Allah. Masya Allah, dahsyat. Diperjuangkan Pak Iqbal. Pak Iqbal udah siap-siap minum jamu. Jamu cinta gitu, diramu dengan penuh sayang. Nah, diperjuangkan, siap, kami tunggu ya. Gitu. Di Bogor udaranya sejuk, dingin ya. Nanti kita fasilitasi ya untuk pertemuan Bu Nur Ewi dan Pak Iqbal. Siap. Bawa cermin dulu ya Pak Bubah ya. Pak Iqbal bawa cermin, kemudian bawa cermin. Ya, cerminnya apa? Melunturkan egois diri. Nah, bercermin, menata kembali, mempercantik. Itu kan bahasa analogi. Ya, jadi yang biasa egois kita, yuk kita benahin, kita perbaiki. Yang biasanya kita terlalu dominan, yuk kita perbaiki. Amin. Seperti itu. Amin. Ya, Siap makasih ya. Bunda. Mungkin semoga terjawab. Baik Bu Ewi dan Pak Iqbal, insya Allah sudah terjawab ya. Mungkin selanjutnya kalau Pak Sukardi, Bu Mulyani ada yang ini atau sudah cukup? Iya, Pak Sukardi mah insya Allah sudah memahami. Pak Sukardi udah, Masya Allah ya. Iya. Baik, kalau begitu Bapak Ibu semuanya, sekarang juga waktu sudah ini ya, jam 9:04, saatnya memang nanti kita melanjutkan bercinta di rumah. Kuatnya kemalaman nanti ya. Ya mungkin yang masih LDR atau masih jauh, yang mudah-mudahan akan dijaga selalu sama Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, intinya insya Allah dunia kuantum akan ada gitu, jadi bisa saling memahami gitu ya. Baik, jazakallah khair ya kepada Ayah Hafid ya, dan juga jazakillah kepada Bunda Ujo dan juga seluruh para yang sudah hadir. Ya, mudah-mudahan ilmu yang sudah kita dapatkan ya tadi terkait bagaimana merubah kepribadiannya dengan cermin ajaib kita terima dengan mantap, dan mudah-mudahan Allah akan jaga ilmunya dalam diri kita ya, dan bisa kita amalkan mulai hari ini dan seterusnya, dan mudah-mudahan akan selalu lebih meningkat terus. Baik, dan sekali lagi untuk yang di grup Facebook ya, selamat ya sudah mengikuti pada webinar kali ini. Mudah-mudahan Ibu semuanya juga mendapatkan keberkahan, dan mungkin bagi yang belum mengikuti segera masih ada kesempatan ya, masih ada waktu sampai dengan hari Kamis atau Jumat ya untuk bisa bergabung dengan teman-teman yang memang sudah terlihat di Facebook di Zoom ini ya, yang insya Allah nanti ilmu yang memang buat jangka panjang ya, buat jangka panjang baik kita sendiri atau buat istri kita dan juga buat anak-anak kita dan keturunan kita ya, tentunya lebih mendekat bagaimana meraih cinta Allah yang hakiki. Baik, alhamdulillah sama-sama. Dari Bunda Ucu dan Ayah Fit sudah selesai ya. Yang belum subscribe dan baru saja menemukan channel ini, silahkan subscribe. Insya Allah Anda akan mendapatkan materi-materi yang terbaik dari channel ini.
insya Allah Anda adalah makhluk yang ajaib. Tinggal kita sempurnakan mengetahui rahasia. Dan insya Allah dalam video-video berikutnya kita akan lanjutkan materi ini sampai Anda menemukan potensi terbesar diri Anda dan menjadi makhluk ajaib sebagaimana yang Allah Subhanahu wa Ta'ala inginkan untuk Anda. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.